Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sugiarti dengan NIM K71222305. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bilangan dan operasi bilangan. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bilangan dan operasi bilangan dengan materi bilangan prima dan FPB. Selamat menyaksikan. Bilangan prima dan FPB. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan atau menyebutkan tujuan pembelajaran pada video ini. Untuk yang pertama yaitu mengetahui apa itu bilangan prima. Yang kedua, mengetahui definisi bilangan prima. Yang ketiga, mengetahui sejarah bilangan prima. Yang keempat, mengetahui apa itu FPB. Yang kelima, mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan FPB. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mengetahui cara untuk menyelesaikan FPB. Untuk yang pertama, ada bilangan. Bilangan terdiri dari bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan prima. Bilangan asli terdiri dari mulai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. 2 disebut bilangan prima karena ia hanya bisa dibagi oleh 2 dan bilangan itu habis. 3 pun sama. Begitu dengan angka 5, 7, dan selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif P lebih dari 1, disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P itu sendiri. Sejarah bilangan prima. Bilangan prima, dari catatan yang ditemukan, materi ini telah dipelajari pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi oleh matematikawan Yunani bernama Euclid of Alexandria. Menurut beliau, bilangan prima tidak terbatas. Setelah 100 tahun kemudian, ilmuwan Yunani bernama Eratosthenes of Cyrene menemukan metode screening untuk mengidentifikasi primary numbers dalam daftar tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada FPB atau yang biasa kita kenal dengan faktor persekutuan terbesar. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Cara pengerjaan FPB. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 cara pengerjaan FPB, yaitu cara yang pertama adalah dengan cara himpunan faktor, yang kedua, cara faktorisasi prima, yang ketiga, cara hasil bagi persekutuan, yang keempat, cara Euclides. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan salah satu contoh soal dalam video pembelajaran ini. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan FPB dari 12 dan 18. Kita mulai dengan cara pengerjaan yang pertama adalah dengan cara himpunan faktor. Himpunan faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi 12 atau bilangan-bilangan yang dapat membagi 18. Nah, bilangan apa saja sih yang dapat membagi 12 dan 18 ini? Jadi, bilangan yang dapat membagi 12 antara lain adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan bilangan yang dapat membagi 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dari bilangan-bilangan tersebut dilihat ada beberapa bilangan yang memiliki kesamaan di faktor 12 dan 18, yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Maka dari itu, karena ini adalah FPB, kita memilih bilangan yang terbesar. Nah, jadi bilangan yang terbesar itu 6, maka jawabannya adalah
FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Yang kedua yaitu ada dengan cara faktorisasi prima. Jika kita mengerjakan dengan cara ini, kita harus mengenali bilangan prima terlebih dahulu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi untuk FPB 12 dan 18, dengan cara faktorisasi prima, kita mencari faktorisasi prima dari 12. Yang 12 bisa dibagi 2, atau 12 ini adalah angka genap, maka dari itu kita membaginya dengan bilangan prima yang bilangan prima 2. Nah, kalau dengan cara faktorisasi prima ini kita membaginya dengan bilangan-bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka dari itu 12 bilangan genap kita bagi dengan bilangan prima 2 yaitu menghasilkan 6. 6 masih bilangan genap, kita bagi dengan bilangan prima 2 lagi yaitu menghasilkan 3. Nah, sampai bilangan 3 ini sudah cukup karena 3 adalah bilangan prima, maka cukup berhenti sampai sini. Sedangkan 18 sama saja ada yaitu bilangan genap. Maka dari itu kita bagi dengan angka 2, maka akan menghasilkan 9. Karena 9 ini ganjil, maka kita bagi dengan bilangan prima 3. Nah, 9 dibagi 3 akan menghasilkan bilangan 3. Maka dari itu kita cukupkan berhenti sampai sini. Faktorisasi prima yaitu cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan faktorisasi 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kita tuh memilih faktorisasi prima yang sama dan pangkatnya terkecil. Nah, untuk faktorisasi yang prima ini ada 2 dan 3. Nah, kita ambil pangkat yang terkecil karena yang faktorisasi prima pertama adalah 2 pangkat 2, maka kita nggak ambil, jadi kita ambilnya yang 3. Sedangkan faktorisasi 18 yang pangkatnya terkecil adalah 2, maka FPB dari 12 dan 18 sama dengan 2 dikali 3, 6. Untuk cara yang ketiga adalah dengan cara hasil bagi persekutuan. Di cara ini menggunakan cara faktor persekutuan. Jadi nanti angka 12 akan dibagi dengan angka-angka faktor 12, yaitu seperti pembagi 1, 12 dibagi 1 ketemunya 12, pembaginya 2 ketemunya 6, pembaginya 3 ketemunya 4. Sama juga dengan bilangan yang ke-18 ini, pembagi 1, 18 dibagi 1 hasilnya 18, 18 dibagi 2 hasilnya 9, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, cara menentukan FPB pada cara hasil bagi persekutuan ini yaitu kita melihat hasil bagi yang sama. Nah, di sini kita terlihat hasil bagi yang sama adalah 6, maka kita bisa menentukan FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, cara yang terakhir adalah cara Euclid. Nah, di cara ini tuh sudah ada rumus yang tertera. Jadi rumus yang tertera adalah FPB dalam kurung A, B sama dengan F B, A min B. Nah, ini kan FPB dari 12 dan 18. Jadi untuk A dan B-nya kita tukar. Jadi untuk yang A adalah 18, sedangkan yang B adalah 12. Nah, jadi untuk cara penyelesaiannya berarti FPB 12 dan 18 sama dengan F dalam kurung 12, 18 min 12 sama dengan F 12,6. Nah, F-nya ini adalah kita sama dengan cara kita aplikasikan lagi dengan cara yang atas adalah F dalam kurung B, A min B sampai habis atau sampai hasilnya 0. Nah, nanti F sama dengan 0,6. Selanjutnya F 6,6 min 6, F 6,0. Nah, nanti kita bertemu paling akhir adalah F6. Nah, jadi kita sudah bisa menentukan FPB dari 12 dan 18 dengan cara Euclid. Dengan cara ini adalah hasilnya 6. Itu dia penjelasan materi
bilangan prima dan FPB dari saya. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah bilangan terdiri dari bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima ditemukan dan dipelajari 300 tahun sebelum Masehi oleh matematikawan Yunani bernama Euclid of Alexandria. Nah, selanjutnya ada FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB adalah dua bilangan positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Cara penyelesaian FPB bisa dengan 4 cara, antara lain yaitu dengan cara himpunan faktor, faktorisasi, hasil bagi persekutuan, dan Euclides. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika masih banyak kekurangan atau kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena karena saya sendiri masih belajar, masih dalam tahap belajar bersama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.